gimana kan caranya begini gini kan? Kamera jangan nyasar ke kaki ya. Yang kemarin tuh kaki-kaki kukur-kukur ketok ya. Ya, udah live. Kemarin aja lah. Yang itu belum live itu. Yang ini belum mulai. Iya dibuka. Ustaz Suhari sudah buka. Yang ini belum buka. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu jemaah Jaya Jafar Rahmain dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersua lagi dalam acara kajian ayat-ayat Syam yang akan disampaikan Ustadz kita, beliau Al-Ustadz Ahmad Aidi Sunani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Dan beliau Al-Ustadz Suhari Abu Fatih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga kajian pada pagi hari ini Allah ridhoi dan menjadikan keberkahan buat kita semuanya. Tidak lupa mari kita sanjungkan selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Bapak Ibu jemaah Jaya Rahmain dan seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada, mari kita simak, kita perhatikan dalam kajian pada pagi hari ini. Yang pertama kami sampaikan bahwa kajian pada pagi hari ini adalah lanjutan dari kajian tanggal 1 Mei hari Jumat yang sudah lewat. Tetap kajiannya masih berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Kami persilakan kepada narasumber kita untuk melanjutkan kajian pada pagi hari ini. Monggo Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Jamaah Jaya Jafar Rahmain dan kaum muslimin dimanapun Anda bisa menangkap kajian pada kesempatan siang hari ini, a'azakum wa rahimakumullah. Pertama, saya tidak kurang-kurang untuk mengingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan dapat melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Mudah-mudahan diberikan Allah kemudahan lebih baik dari waktu ke waktu. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah Jaya Jafar Rahmain dan kaum muslimin, a'azakum wa rahimakumullah. Masih kajian yang kemarin kita coba untuk ulang sebentar. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya ayyuhalladzina amanu, kemarin sudah kita bahas bersama panjang lebar betapa di ayat ini Allah memperlihatkan panggilan penuh kasih sayang kepada mereka yang beriman kepada Allah.
seberapapun imannya, mereka dipanggil oleh Allah dengan bahasa kalimah yang sangat indah, sangat menyenangkan. Kemudian di sana ada perintah yang diawali dengan kalimat kutiba. Kemarin kami sampaikan bahwa kutiba ini bentuk fi'il madhi tapi mabni majhul, yang dalam beberapa ayat dalam Al-Quran ada satu karakter pola kalimat yang sama, tapi ternyata memiliki makna yang sangat berat jika itu dilaksanakan. Maka kesimpulan yang kemarin, puasa itu sebenarnya kalau hanya sekedar tidak makan, menahan makan, minum, dan berhubungan badan, barangkali mungkin itu anak-anak kita sukses itu Ustadz ya. Tidak hanya sekedar tidak makan, tapi ternyata maknanya jauh dari itu. Maka dalam bahasa Al-Quran dengan kalimat kutiba alaikum ada satu gambaran konkret dalam beberapa ayat seperti kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qisas. Ini hal-hal yang sebenarnya sangat berat luar biasa. Maka untuk mendapatkan kesuksesan dalam beribadah puasa, para ulama menggariskan itu tidak hanya sekedar menahan al-imsak anil akli wasyurbi wal wad'i dan yang lain wa anil wajami'il muftiri, bukan sekedar itu, tapi banyak hal, termasuk bagaimana pendengaran kita harus kita jaga, terus kemudian pandangan kita harus jaga, hati kita harus kita jaga. Karena di akhir ayat sebagaimana kemarin juga sempat dikutip oleh Ustadz Johari, la'allakum tattaqun, tujuannya tidak lain adalah karakter takwa yang muncul dari prosesi ibadah puasa. Itu barangkali yang pertemuan kita kemarin pada hari Jumat. Selanjutnya pada kesempatan ini kita akan memperdalam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah puasa itu sebelum kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan dengan kalimat kutiba alaikum oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa, ternyata puasa ini pula sudah dilaksanakan oleh umat-umat sebelum umat Muhammad. Meskipun secara kaifiahnya tidak sama, tapi prinsipnya menahan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan dan hal-hal yang lain ada. Cuma bagaimana, bahkan pelaksanaan ibadah puasa sendiri pada awalnya dari perjalanan waktu sempat berubah ya Ustadz dalam sejarah itu. Awalnya bagaimana puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, dimulai dari mulai fajar sampai nanti buka waktu maghrib. Dulu tidak seperti itu. Dulu ya sekali ketika sudah dari mulai sahur sampai maghrib buka, dan setelah buka itu sudah tidak boleh hubungan badan lagi. Nah makanya terus kemudian turun ayat ukhilla lakum lailatas siyam, itu kemudian turunlah ayat itu. Awal mulanya betapa berat para sahabat memprotes, bahasanya memprotes kurang sopan barangkali ya, bahasanya kemudian mereka memohon kepada Rasulullah ada sisi-sisi kewajiban sebagai seorang atau kebutuhan biologis sebagai manusia yang tidak termenuhi ketika ada puasa. Maka terus kemudianlah ada perubahan ketika puasa itu. Nah ini awal bahkan dalam Islam sendiri kita tahu bahwa kalimat kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian. Jadi umat sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Nazim, beliau dalam kitab Al-Fakhrosatnya beliau memberikan satu contoh-contoh puasa-puasa. Beliau menjelaskan bahwa kaum penyembah bintang itu mereka berpuasa 30 hari. Ya, puasa 30 hari dalam 1 tahun. Biasanya diambil di hari-hari yang disebut kalau istilahnya hari-hari putih itu. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Itu kaum penyembah bintang. Kenapa mereka berpuasa? Itu sebagai bentuk penghormatan mereka kepada bintang-bintang, terutama bintang Mars. Bintang Mars konon dari bintang inilah nasib manusia ditentukan. Ini kan mungkin dari sisi teknis puasa sama, tapi niatnya kan sudah jelas berbeda. Kemudian dari kalangan saudara-saudara kita yang beragama Buddha, mereka juga ada puasa istilah sampai 4 hari yang disebut dengan
puasa uposata, yaitu puasa 4 hari. Hari pertama, hari ke-9, hari ke-15 dan hari ke-20. Ini di setiap bulan. Jadi mereka yang beragama Hindu ada puasa setiap bulannya 4 hari. Terus kemudian bagi orang Yahudi sendiri ada puasa selama 1 tahun itu 40 hari. Diambil ya di hari-hari putih itu 3, 13, 14 dan 15 dan masih banyak lain. Artinya apa? Bahwa memang tidak hanya umat Muhammad yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa, tapi juga umat-umat dulu pun diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Bahkan ada salah satu hadis Rasulullah, likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-saum. Setiap segala sesuatu itu ada zakah. Zakah itu kalau arti secara bahasa pembersih gitu ya. Setiap segala sesuatu itu ada pembersih. Maka pembersih jasad badan manusia itu tidak lain adalah berpuasa. Maka kenapa sejak dulu ada puasa? Ini salah satunya di situ. Pembersihnya tidak lain adalah puasa. Cuman untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasanya tidak lain apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam pandangan ulama madhab 4 betapa niat itu menjadi bagian terpenting. Ada nawaitu saumahudin an adai fardhi sahri ramadhani hadis sanati fardlillahi ta'ala, itu sangat penting. Jadi mohon maaf kalau ada yang menganggap yang penting puasa, tidak usah niat, tidak apa-apa, toh Allah sudah tahu lah. Ini barangkali ini lagi-lagi kita harus kembalikan kepada para ulama dalam memahami hadis. Bahkan di sholat pun katanya itu apa, usoli itu tidak. Usoli itu bukan bagian sholat, itu baru mengawali sholat. Yang namanya sholat diawali setelah takbir, itu baru sholat. Jadi sholat pun sebenarnya juga tidak perlu niat lah. Ini kadang-kadang kan ya repot. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya yang sudah masyhur itu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Oleh Imam Syafi'i sampai memahami ayat itu, innamal a'malu binniyat ay innama sihhatuha, sesungguhnya sahnya satu amal itu ya harus dengan niat. Itu harus dengan niat. Bahkan di salah satu kitab Khulasatul Kalam fi Arkanil Islam karya Dr. Ali Fikri, ada satu tulisan yang dirumuskan oleh para ulama, wasaum kama arrafahul fuqaha'u al-imsak anil akli wasyurbi wal wad'i wa an kulli muftirin minal fajri ilal ghurub wa biniyatin khalisatin lillahi azza wa jalla. Ada kalimat itu, harus dengan niat yang ikhlas karena Allah. Walikulli mri'in manawa, dari setiap pribadi individu itu akan mendapatkan apa yang diniatkan. Ya termasuk kita hari ini, kita semua Pak Isom, Pak Haji Isom, Ustadz Zuhari, kita kesini insya Allah niat kita tidak lain adalah memanfaatkan waktu, barangkali sekedar kita berbagi, memberikan pencerahan bagaimana kita memandang. Kalau kemarin kita puasa ya hanya puasa, kalau bisa nanti setelah kajian ini kita harus berubah, bahwa puasa kita itu hanya karena Allah. Puasa kita tidak hanya sekedar menahan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, tapi ada target yang luar biasa, yaitu apa? Perbaikan karakter pribadi menjadi karakter pribadi yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jaya Jaffa Haromen dan kaum muslimin dimanapun anda berada, yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali awal dari saya, selanjutnya bisa disambung oleh Ustadz Zuhari. Baik, jazakallah khairan Ustadz Haji Edi Sunani, dan juga MC favorit kita Pak Haji Isom. Mudah-mudahan sehat selalu, makin barokah. Makin barokah itu makna lainnya tambah gemuk. Jatuh samen. Kalau puasa tambah gemuk itu mencurigakan. Jangan-jangan nggak puasa. Kayak Mas Ipin itu tambah langsing, itu tandanya puasanya serius. Baik, jamaah sekalian, saya awali dulu dengan uluk salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah JJH dan juga kaum muslimin yang kami cintai dimanapun antum berada, alhamdulillah kita ketemu kembali di kesempatan pagi hari ini, pagi menjelang siang di kajian online kita. Masih serial kupas tuntas ayat-ayat Syam pada edisi yang kedua dengan PT Jaya Java Haramain. Jadi acara ini terselenggara disponsori oleh PT Jaya Java Haramain. Travelnya orang Klaten, begitu ya Pak Aji ya. Travelnya orang Klaten. Klaten Tengah. Biar jelas itu. Klaten Tengah. Dan juga tagline-nya berkah istimewa ya, berkah sampai surga. Ini perlu kami sampaikan karena bagaimanapun acara ini berlangsung atas inisiatif dari Bapak Direktur ya, Pak Haji Isom. Kami hanya berbagi ilmu saja dengan Pak Haji Edi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha dan kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Edi ya, terkait dengan tarikh Syam, sejarah puasa secara historis ya. Saya hanya menambahkan saja bahwa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum itu menjadi salah satu dalil dari salah satu tema dalam usul fikih ya, yang disebut oleh para ulama usul itu dengan syar'u man qablana. Ini istilah yang dipakai atau yang digunakan oleh para ulama usul fikih. Apa itu syar'u man qablana? Syar'u man qablana itu adalah syariat orang-orang sebelum kita. Syariat umat-umat sebelum kita. Sebelum kita itu maksudnya sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau sekarang kita menemukan bahwa Syam ayyamil bid, puasa 3 hari berturut-turut setiap bulan, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 setiap bulan itu masuk ke dalam ranah puasa sunnah, maka sebenarnya puasa ini dulu adalah puasa fardu, puasa wajib. Sebelum datang syariat puasa Ramadan. Sama seperti qiyamul lail tuh, tahajud itu dulu wajib. Sebelum ada perintah untuk sholat 5 waktu. Ketika ada perintah untuk sholat 5 waktu, qiyamul lail itu tetap wajib bagi Rasul tapi sunnah bagi umatnya. Nah, puasa ayyamul bid kurang lebih sejarahnya seperti itu. Dulu puasa salah satu ayyam itu adalah puasa wajib. Tidak hanya diwajibkan untuk kita, tapi juga diwajibkan untuk umat-umat sebelum kita. Ini ada kutipan saya bacakan di kitab tafsir Al-Qur'anil Azim ya, Ibnu Katsir. Beliau mengatakan begini. Waqad kana hadha fi ibtida'il Islam. Yasumuna min kulli syahrin 3 ayyam. Sungguh hal ini telah ada di awal mula Islam. Mereka itu maksudnya para sahabat ya, berpuasa di setiap bulannya itu 3 hari. Tsumma nusikha dzalika bisawmi syahri Ramadan. Kemudian hal itu dinasakh itu dihapus hukumnya dengan puasa 1 bulan Ramadan. Nah, ini persoalan yang juga harus kita sampaikan kepada jamaah ya. Disinilah kemudian pentingnya kita kembali mengingat apa yang kemarin kita sudah perbincangan ya Pak Haji Edi ya. Jadi ada satu kemampuan atau satu keahlian yang memang itu domainnya para ulama. Melihat bahwa ayat ini itu nasikh atau mansukh. Ayat ini ma'mul atau ghairu ma'mul. Ayat ini masih berlaku atau tidak. Nanti akan ada lagi contohnya setelah itu. Nah, orang awam itu memang tepatnya itu yang manut ulama, mengikuti ulama, itu membaca istihad ulama saja itu. Kalau disuguhkan dalil, dia tidak akan tahu ayat ini mansuh atau tidak, ayat ini masih berlaku atau tidak, itu tidak akan tahu. Ya, karena itu perlu mempelajari tarikh, mempelajari sejarah, tarikh tasyri' itu, sejarah syariat. Termasuk tadi syar'u man qablana itu dimunculkan oleh para ulama usul fikih itu untuk memberikan penjelasan kepada kita. Ternyata ada kesatuan syariat, ada kesamaan
kita itu sebenarnya memiliki kesamaan dengan syariat-syariat Nabi sebelum kita. Ada syariat orang-orang sebelum kita itu yang ditetapkan oleh syariat kita, dilanjutkan gitu. Tapi ada yang direvisi atau dinasikh, dihapus. Maka ketika kita ngaji nasikh mansukh itu tidak hanya fi itar syariati Muhammad. Dalam konteks syariat Nabi saja tidak. Tapi sejak syariat Nabi-Nabi sebelumnya. Ya. Mungkin lebih tepatnya sejak masanya Nabi Nuh sampai sekarang, sampai syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi ini satu kupasan dalam bab usul fikih lah. Kemudian di dalam perjalanannya puasa itu sendiri di syariat Nabi Muhammad pun mengalami beberapa perubahan, ya, mengalami beberapa revisi. Tadi disampaikan oleh Pak Haji, zaman dulu puasa itu dimulai dari sejak bangun sampai tidur. Bahasanya begitulah. Kalau bahasanya begitu. Jadi ketika orang itu sudah tidur, kesempatan dia untuk makan lagi itu tidak ada. Maka ada seorang sahabat itu yang seharian tuh kerja. Zaman dulu kerjanya di kebun itu ya. Jadi bercocok tanam lah, mengolah tanah untuk ditanami kurma itu seharian full. Dalam kondisi dia shaim puasa. Ketika sore dia sampai ke rumah, sudah buka, sudah adzan maghrib itu, sudah ada maghrib. Nah, ketika dia nunggu istrinya masak itu dia ketiduran. Karena aturannya ketika setelah tidur itu dia gak boleh makan lagi. Maka nyambung, mau tidak mau dia tidak bisa buka, tidak bisa makan. Lanjut. Akhirnya 2 hari, siang-siang dia pingsan. Siang-siang dia pingsan, ya otomatis orang 2 hari tidak makan, tidak minum kan. Siang-siang dalam keadaan kerja, siang-siang dia pingsan. Nah, ketika dalam kondisi pingsan itulah kemudian dia datang kepada Rasulullah. Tadi yang disampaikan Mbak Haji. Kemudian dia menceritakan apa yang dia alami. Turunlah kemudian ayat nasikh itu. Ya, nanti akan diceritakan di uhilla lakum lailatas syam dan seterusnya, itu nanti akan kita bahas insyaallah. Ya, termasuk apa yang dialami oleh Sayyidina Umar sendiri. Sayyidina Umar itu pernah ketika bangun tidur itu masih malam, belum subuh. Ya, kadang-kadang kan muncul keinginan untuk mendekati istri ya. Bangun tidur dia mendekati istrinya padahal sudah nggak boleh. Maka dalam ayat itu ya, yang uhilla lakum itu kan alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Bahasanya begitu. Allah tahu kalian itu pernah mengkhianati diri kalian sendiri. Itu maksudnya Sayyidina Umar. Tapi dibahasakan Allah begitu. Ya. Pernah ada di antara kalian itu yang malam-malam bangun kemudian menggauli istrinya padahal sudah tidak boleh. Nah, ini perjalanan sejarah puasa itu. Nah, kalau kita perhatikan dari sini kemudian ternyata hukum itu dalam hukum apapun itu mengalami revisi. Jadi tabiat hukum ada revisi itu biasa sebenarnya, bukan sesuatu yang baru. Itulah ilmu fikih. Ya, itulah ilmu fikih. Termasuk hukum positif. Makanya ketika kita tahu ya ada revisi hukum, itu dalam kajian hukum itu biasa. Jangankan hukum yang dibuat manusia lah ya, al-ahkam al-watiyah ya. Yang diturunkan Allah saja ada revisi. Karena ada hikmah di balik itu. Ada hikmah. Jadi ada tahyi'ah, ada penyiapan untuk para sahabat agar hukum itu tidak turun kemudian sekonyong-konyong semuanya itu diamalkan dalam satu waktu. Ada tahapan. Maka salah satu tabiat syariat Islam itu kalau kita baca dalam usul fikih itu kan tadrijian kan. Dia turun itu tadrijian, tadarruj, dia bertahap gitu, sedikit demi sedikit. Nah, ini di antara yang perlu kita fahami ya. Saya bacakan lagi. Lam yazal hada masyru'an min zamanin Nuhin ila an nasakhallahu dzalika bi siyami syahri Ramadan. Jadi puasa 3 hari berturut-turut itu dikatakan di sini itu masyru' sejak zaman Nabi Nuh. Disyariatkan sejak zaman Nabi Nuh sampai ketika Allah itu menasakh dengan kewajiban puasa bulan Ramadan. Sejak kapan itu? Dalam beberapa riwayat dikatakan zamannya Nabi Musa itu sudah ada puasa Ramadan. Zamannya Nabi Isa itu sudah ada. Cuma apa bahasanya ya? Kalau nakalan itu apa sih bahasa orang sini? Kalau orang Pari kan bilangnya nakal. Orang Yahudi kan nakalan. Nakalan apa? Uke lah apa? Orang sini ngomongnya apa? Pinter ngakali itu loh. Apa orang sini itu apa nyebutnya Mas Ipin apa Mas Ipin? Kalau orang sini pinter ngakali itu, pinter ngakali.
Zaman dulu puasa Ramadan itu kan kalau bahasa kita tuh jatuhnya itu di bulan musim panas biasanya. Selalu kan kalau puasa Ramadan itu selalu musim panas. Meskipun kadang-kadang di awal musim panas atau di tengah ya, atau bahkan di puncak musim panasnya itu. Nah, orang Yahudi itu dia merasa berat. Maka itu salah satu Pak yang tadi kenapa dipakai kata kutiba itu ya. Karena jatuhnya di musim panas. Dalam kondisi dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, tentu kan jangan dibayangkan kalau panasnya orang Indonesia itu kan paling tinggi berapa derajat itu. 30 paling 32 lah paling tinggi ya. Tapi kalau di Jazirah, berat luar biasa. Di Syam ya, di Palestina tuh berapa itu sampai 42, 43 kan, 47. Nah mereka itu kemudian punya inisiatif ya, ini pinternya orang Yahudi itu punya inisiatif menggeser puasa itu di bulan musim dingin. Jadi dari musim panas tuh digeser di musim dingin. Karena digeser itu mereka merasa bersalah, maka dari 30 itu ditambahi lagi 10. 10 ini kafarohnya. Jadinya 40 hari. Oh, itu pointernya orang Yahudi itu. Ya, kemudian jadi syariat yang mereka buat sendiri untuk kaum mereka. Ini kalau kita baca dalam beberapa literatur ya. Jadi karena digeser itu maka kemudian mereka nambahi 10. 10 itu kedudukannya adalah kafaroh atas kesalahan mereka itu. Menggeser syariat itu luar biasa itu orang Yahudi itu. Nah kita kan nggak sampai berpikir begitu ya, pokoknya samina wa atau orang Yahudi tidak begitu. Nah ini sejarah ya. Nah nanti di masa orang-orang Nasrani kembali itu puasa Ramadan ya, puasa Ramadan tetap kembali 30 hari. Nah begitu ceritanya kurang lebih lah, itu syariat atau sejarah syariat puasa ya. Nah yang paling taat dan paling mudah menerima syariat itu memang umat kita, umat Nabi Muhammad ini, para sahabat itu. Makanya wajar kalau Quran itu kemudian memuji umat Nabi itu dengan sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu dan seterusnya itu kan menceritakan khosaisnya para sahabat. Menceritakan keistimewaan para sahabat. Itu bahasa kita ya, pujian Allah kepada para sahabat. Itu yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum kita. Nah, kurang lebih seperti ini. Mungkin bisa dilanjutkan Pak Haji. Moga Pak Haji. Kalau kita bicara sejarah puasa, memang banyak referensi-referensi yang barangkali bisa kita angkat. Nah, disinilah kalau kita mengacu kepada awal kita sampaikan, betapa satu ayat ini saja problem persoalan ilmu fikih itu muncul luar biasa. Di sini kalimatnya hanya saum. Kemudian para ulama menetapkan siapa tahu yang diwajibkan puasa di ayat ini siapa? Orang mukmin kan. Orang mukmin itu siapa? Gitu. Apa anak-anak itu juga? Nah, ini juga pembahasan diskusi. Makanya para ulama mengutip di beberapa referensi itu, Allah mewajibkan puasa bulan Ramadan ini kan ala kulli muslimin wa muslimatin balighin akilin, kan gitu. Sing baleh, sing sudah sehat, mampu, kan begitu. Nah, ini syarat ketentuan-ketentuan ini tentu masuk di wilayah fikih. Maka sekali lagi jamaah Jaya Haromen dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, di sinilah pentingnya kenapa kita harus mesti ngaji, kita belajar bahkan dari lahir sampai mati. Karena problem fikih itu pasti akan muncul. Persoalan fikih terkait dengan sholat, dengan puasa itu akan setiap tahun akan muncul. Saya masih teringat itu. Kalau puasa itu para ulama kemudian dari mana kok kemudian para ulama menyimpulkan puasa itu wajib bagi muslim, muslimah, baligh, akil dan lain sebagainya. Saya teringat ada seorang jamaah itu, beliau itu sehat, rajin pengajian. Satu saat ketika selesai pengajian dia nemui saya, Pak Ustadz, saya punya problem dalam puasa. Tampaknya orang ini itu tidak betah luweh itu. Tidak betah luweh, tapi memang saat itu kalau ketika ketemu saya tanya umurnya, kalau tidak salah sudah mau mendekati ke 60. Tepatnya berapa saya lupa, itu mau kurang lebih sekitar mendekati 60. Dia tanya, Pak Ustadz, puasa Ramadan itu kan wajib? Ya. Terus yang jadi masalah apa Bu? Saya kalau puasa itu
Kalau saya makan sahur itu sudah saya pepet-pepetkan, karena memang sunahnya makan sahur itu takhir ya, diakhirkan. Sudah mengikuti betul teori Rasulullah, sunnah Rasulullah sudah saya kerjakan. Bahkan saya sampai sahur itu bisa sampai 2 porsi. Itu dalam rangka apa? Supaya 2 porsi itu barangkali 1 porsi pertama untuk 12 jam untuk awal sebelum jam 12, yang porsi kedua barangkali untuk setelah duhur, barangkali kekuatannya. Ternyata apa? Tidak. Orang ini ketika puasa itu biasanya kalau mulai memasuki jam 10 itu udah mulai perut terasa. Tidak tahu rasanya seperti apa. Udah merasa iya lapar puasa pasti Pak. Ini sudah melilit-lilit terus puncaknya kisaran antara jam 12 jam 1 itu orang ini sampai dipastikan kadang-kadang sebelum jam 12, kadang-kadang jam setengah 12 mesti udah pingsan. Sadarnya itu nanti menjelang maghrib atau habis maghrib baru sadar. Lah saya tanya, ini berlangsung hanya sekali apa? Ini sejak saya masuki umur sebelum hendak masuki usia 60 tahun Pak. Saya tidak tahu sekarang jamaah ini masih hidup atau tidak, saya tidak tahu, saya lama tidak ketemu itu. Jadi dia sampai seperti itu. Lah itu berapa kali pernah saya coba itu sehari puasa kuat Pak. Tuh dengan rekoso hari-harinya hanya untuk ba'da duhur itu tiada hari tanpa rebahan atau tiduran. Itu harus dengan bekerja keras. Tapi nanti besoknya saya pakai kegiatan pagi itu nyapu dan lain sebagainya. Itu mesti nanti pingsan sampai seperti itu. Lah kalau seperti ini coba nyari Quran ada enggak lagi? Enggak ada. Inilah wilayah para ulama untuk berijtihad. Akhirnya saat itu saya semampu saya sampaikan, Bapak Ibu, berarti jenengan dalam keadaan seperti ini tidak wajib melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Alasannya apa? Pertama, kalau dia puasa dia pingsan. Kalau dia pingsan, banyak kewajiban yang lain dia tinggalkan. Sholat duhur bablas, sholat asar bablas, sholat maghrib bablas. Iya kalau bangun lagi, kalau enggak kan ya repot. Jadi kalau puasa kok sampai menyebabkan orang mati, nanti Allah ya geloh itu. Kalau bablas ke ruang mayat kan. Artinya apa? Ini puasa karena tidak ada syariat Allah satupun yang mendolimi hambanya. Makanya tadi puasa ini tidak ada syariat Allah yang mendolimi hambanya sampai menyebabkan terus orang itu mati, ya, kecuali faktor-faktor lain. Makanya pentingnya ngaji ilmu fikih dan lain sebagainya terkait dengan ibadah puasa itu setiap tahun pasti problem itu muncul. Makanya cerdasnya para ulama, Ustaz Juhari, cerdasnya para ulama sekarang ini ya saya prihatin, mudah-mudahan seperti yang Ustaz Juhari tadi katakan, umat paling mudah menerima syariat itu ya umat Muhammad. Sampai Sayyid Muhammad Ibnu Ali Al-Maliki punya karya kitab namanya Khosaisu Ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saking luar biasanya umat Rasulullah itu sampai seperti itu. Makanya Rasulullah dulu ada satu hadis yang ini barangkali pernah saya sampaikan di majelis JJH. Jadi cerdasnya para ulama itu memahami satu teks hadis kemudian ditarik dalam konteks yang lain sehingga muncullah satu pemikiran baru. Seperti ada salah satu hadis yang masyhur itu ja'a a'rabiyun. Kalimatnya ibaratnya a'rabiyun. Ini kalau dipahami secara teks barangkali ini khusus berlaku bukan orang Arab, bukan kita orang Jawa. Ja'a a'rabiyun qala ya Rasulullah. Halaktu ya Rasulullah, ya Rasul hancurlah, celakalah aku. Rasulullah kemudian menghentikan, ma ahlakaka, apa yang menyebabkan kamu hancur? Kemudian sahabat ini menjawab, waqatu ya Rasulullah nahara Ramadan. Waqatu ya Rasulullah imro'ati nahara Ramadan. Ya Rasulullah, saya apa ya bahasanya yang enak, saya siang-siang itu sepak bola ya Rasul sama istri saya. Ini gimana ini ya Rasul? Kan begitu ini. Nah terus kemudian oleh Rasulullah apa perintahnya? Pertama idku raqabah, memerdekakan budak. Padahal sekarang udah tidak ada beda. Artinya kan kalau harus tetap dipaksakan sesuai teks, kita tidak tahu harga pasaran budak berapa. Makanya artinya apa? Seperti yang Ustaz Juhari tadi katakan, taghayyurul ahkam itu bitaghayyuril azmina. Jadi hukum itu bisa berubah suatu saat karena faktor keadaan. Ya seperti ini ada anjuran di zona-zona merah, tidak usah Jumatan, tidak apa-apa. Yang zona hijau kira-kira masih Jumatan tidak Pak? Ya Jumatan lah.
tapi ya mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini problem yang luar biasa. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini banyak berdoa. Kembali ke cerita saya tadi. Ada yang menarik di mana di sana wilayah ilmu fikih akhirnya muncul. Kenapa saya concern seperti ini? Karena saya sering itu ada orang itu sering seperti awal yang saya sampaikan. Kita langsung kembali ke Quran, ke hadis, ini saya sangat memprihatinkan sekali. Kalau langsung kembali ke Quran hadis, orang-orang yang hidup di gunung itu nulis baca Arab aja tidak bisa, kalau suruh kembali ke Quran hadis gimana kembalinya itu? Kan ya repot luar biasa. Ayo kita kembali ke Quran hadis ya. Kalau Quran yang asli ya, bukan produk Kementerian Agama, produk percetakan ya kan, ya repot kan gitu. Kembali ke teks itu tadi. Jadi kemudian pertama oleh Rasulullah diingatkan berarti kamu harus memerdekakan budak. Yang kedua memberi makan fakir miskin, 60 fakir miskin. Dan yang ketiga adalah puasa 2 bulan. Ketika itu disebutkan semua, sahabat ini ya kaget, gimana ya Rasulullah kita harus memberi makan fakir miskin, saya ini orang paling miskin di kampung. Ini nemen ini nyen ngapunten, memang biasanya orang miskin kalau urusan bangsa sing kaya ngono iku paling lancar itu. Paling lancar. Kalau wong sugih-sugih kan sibuk ngurusi donyane gitu loh. Ngeributi harta benda. Kalau urusan bangsa ngono ki wong miskin lah ndak punya hiburan. Kalau Pak Isam kan mau kemana bisa itu loh. Orang miskin mau ke mall, tidak punya uang, mau ke ATM ambil uang, tidak ada uang, makanya hiburannya ya pulang ketemu istri, ya sudah itu kayak itu. Sampai saking tidak kuatnya seperti, ya udah kalau tidak bisa berarti kamu puasa dua bulan berturut-turut. Lah apalagi 2 bulan ya Rasulullah, 1 hari kayak gini aja tidak mampu kan. Loh ini kan persoalan fikih. Maka para ulama itu ada kalimat-kalimat seperti A'rabiyun itu kemudian diganti. Ini berlaku untuk apa? Jami'an nas, al-mu'min gitu. Bagi setiap pribadi mukmin. Terus kemudian berhubungan badan dengan waqa'tu imro'ati diganti. Kalau saat itu kalau berhubungan badan hanya dengan istri, nanti berhubungan badan dengan dengan perempuan lain selain istri, nanti dikira tidak membatalkan puasa. Ini terus berkembang. Terus kemudian kalau zaman dulu berhubungan dengan budak berarti tidak membatalkan puasa. Iya, membatalkan puasa. Loh, ini indahnya ilmu fikih itu di sana. Maka kita bersyukur banyak karya-karya ulama yang senantiasa memberikan kemudahan menjawab persoalan hukum yang berkembang dari waktu ke waktu. Makanya seperti itu. Cuma ini ada diskusi karena saya dulu hampir 5 tahun belajar perbandingan mazhab itu. Kalau Imam Syafi'i itu menetapkan isbat kalau orang yang puasa Ramadan terus kemudian di siang harinya berhubungan badan dengan istri, makanya hukumannya itu. Karena apa? Itu termasuk halku hukmi Ramadan. Itu termasuk merusak hukumnya puasa bulan Ramadan. Tapi Imam Malik tidak. Ya tidak hanya itu saja. Jadi orang enak lagi puasa bulan Ramadan tiba-tiba makan minum tanpa sebab, itu juga harus kena itu. Harus memerdekakan budak, harus memberi makan fakir miskin, dan harus puasa, kan begitu ketentuannya seperti itu. Karena apa? Berhubungan badan dengan istri itu hukumnya apa? Jawas, boleh. Makan boleh, ya sama-sama boleh. Itu merusak Ramadan. Padahal menurut Imam Syafi'i enggak. Kalau hanya makan, Imam Syafi'i ini dakiknya kan di situ. Jadi sebelum berhubungan badan nanti disiapkan dulu, minum dulu kan gitu. Untuk membatalkan puasa. Karena ini pendapat Imam Syafi'i inilah yang kemudian kenapa Imam Malik jadi ada pendapat seperti itu. Jadi siswanya tidak main-main. Lah untung saja ya. Pendapatnya Imam Malik itu Imam Syafi'i tidak setuju. Coba kalau setuju, wah bahaya itu kan ya, main batal aja kan ya repot, besok diganti habis Ramadan kan ya repot lah. Sekali lagi jamaah Jaya Haramain kaum muslimin dimanapun anda berada, Ramadan adalah satu puasa yang tidak hanya kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga umat-umat terdahulu. Banyak persoalan, banyak problematika tentang hukum Ramadan terus berkembang. Ini tidak lain apa? Supaya tetap terjaga betapa sebenarnya Ramadan ini sebagai sebuah media yang sangat luar biasa pembentuk karakter orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang terakhir Ustadz Zuhari, la'allakum tatakun. Kita harus ingat, kita diperintahkan untuk puasa, itu terminal akhirnya adalah kita menjadi manusia yang takut kepada Allah. Para ulama itu mendefinisikan imtisalul awamir wastinabun nawahi. Apalagi ini kalau dibedah secara bahasa semakin luar biasa. Untuk menjadi orang takwa itu berat Pak Isam. Jadi imtisalul awamir, alnya itu berada di
apa dijamak itu punya arti apa? Punya arti umum, berarti seluruh maknal jami', berarti podok sama dengan kalimat imtisalu jami'il awamir wasdina bujami'in nawahi, yaitu melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Ini berat ini kalau, makanya prosesi Ramadan itu kalau dibangun seperti itu. Makanya kalau Ramadan puasa itu lapar pastilah, ya, haus pastilah, ya. Terus kemudian yang punya rasa sama istri itu harus ditahan. Melihat hal-hal yang tidak pantas bisa merusak nilai-nilai puasa harus ditinggal. Bicara yang tidak baik, tidak benar, bohong dan lain sebagainya harus ditinggal. Karena dengan hal-hal inilah yang sangat erat menghadirkan sisi psikologi orang untuk selalu ingat kepada Allah. Mau ngomong rasani Allah mesti tahu ini, akhirnya tidak jadi. Mau punya pikiran buruk, bukankah hati saya selalu diawasi Allah, akhirnya tidak jadi. Inilah betapa pentingnya karakter takwa itu bagi setiap pribadi orang yang beriman. Karena setiap orang yang beriman belum tentu takwa, ya Ustaz Johari. Kalau sudah takwa itu sudah luar biasa. Karena derajat yang paling takwa, yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, yang paling tinggi. Barangkali itu tambahan dari saya. Selanjutnya Ustaz Johari, monggo. Mungkin ini ada pertanyaan sebelum lanjut yang kaitannya dengan masalah hubungan suami istri. Ini kan hukumnya tadi sudah berubah gitu ya. Kalau malam boleh gitu ya, boleh berhubungan istri. Kemudian kalau biasanya kalau yang masih keluarga baru, Pinipin, itu biasanya yang begitu kan strumanya tinggi gitu. Kemudian mungkin sudah selesai hubungan, kemudian dia menyiapkan makanan, tidak sadar sahur, ya. Udah gitu terus kedengar imsak, belum mandi, ya, mandinya setelah ada adzan subuh baru ingat. Oh ya. Itu hukumnya bagaimana itu? Itu yang kaitannya dengan masalah mandi janabah. Kemudian yang tadi kaitannya dengan masalah hukum makan di dalam bulan Ramadan, ya, itu merusak puasa itu sendiri. Tapi kalau yang lupa itu misalnya, tentunya sudah habis satu piring baru ingat, oh ini bulan Ramadan gitu. Satu piring ya. Atau mungkin satu gelas lah gitu ya. Itu menurut hukumnya gimana? Ya, monggo Pak Ustaz. Apa sih? Ustaz sorry dulu, saya tak nyari referensinya. Saya kemarin baca. Baik, ini pertanyaan yang sering memang disampaikan ya. Saya bacakan aja di kitab ini, Al-Muwatta ini ada ya, di sini disebutkan. Saya bacakan teksnya ini. An Abi Yunus Maula Aisyah anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa waqifun 'ala al-bab. Wa ana asma' ya Rasulullah inni usbihu junuban wa ana uridu siyam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana usbihu junuban wa ana uridu siyam fa aghtasilu wa asumu. Faqala lahu ar-rajul ya Rasulullah innaka lasta mislina qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi inni la arju an akuna akhsyakum lillah wa a'lamakum bima attaqi. Ada seorang laki-laki itu datang konsultasi lah kalau bahasa kita ya, kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya pagi-pagi itu dalam kondisi junub. Pagi itu maksudnya setelah subuh. Sudah adzan subuh dia masih junub. Padahal saya ingin puasa. Rasul kemudian membalas dengan kalimat saya pun pernah gitu. Pagi-pagi sudah subuh itu saya junub. Saya ingin puasa, maka saya mandi dan saya terus puasa. Orang itu kayak kurang terima dengan jawaban Rasul. Anda kan tidak seperti kami. Anda itu adalah orang yang sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Ketika mendengar bantahan seperti itu, Rasul itu marah. Marah Rasul itu. Demi Allah saya itu berharap menjadi orang yang paling takut kepada Allah dan paling memahami apa yang saya lakukan. Rasul kenapa marah itu? Karena orang itu sebenarnya sudah dikasih jawaban yang tepat. Artinya begini loh. Kondisi junub yang kita lakukan, yang kita alami itu sebenarnya tidak terkait dengan keabsahan puasa.
tapi terkait dengan keabsahan sholat. Gitu loh. Makanya kalau ada kasus siang-siang kita tidur terus ihtilam, keluar air mani, keluarnya karena mimpi, bukan karena disengaja ya. Sengaja itu kan bisa dengan istri atau bisa dengan cara istimna ya, onani. Maka keluarnya air mani karena ihtilam itu tidak membatalkan puasa. Dia wajib mandi untuk sholatnya. Jadi tidak ada kaitan sama sekali dengan keabsahan puasa. Itu jawaban Nabi. Nah orang itu kayak tidak terima. Dia persepsinya mungkin seperti orang Nabi. Saya junub, saya tetap melanjutkan puasa. Saya tetap melanjutkan keinginan saya puasa. Itu kata Nabi SAW. Nah ini jawaban Rasulullah. Dan ini disebutkan juga dalam beberapa hadis. Contoh nanti ada riwayat Abu Hurairah juga seperti itu kurang lebih. Kalau kita mau ya kita panjangkan lah, kita tambahkan gitu ya. Saya bacakan kalimatnya begini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilam fi Ramadan thumma yasumu. Rasulullah itu pernah pagi-pagi dalam kondisi junub karena jima'. Jima' itu ya wiqa' bahasa tadi itu. Hubungan suami istri. Pada bulan Ramadan kemudian beliau tetap berpuasa. Nah, ini riwayat yang lain, kalau di sini disebutkan sama masih dari Aisyah tapi juga dari Ummi Salamah. Ya, dua istri Nabi ini menceritakan kondisi itu. Nah, artinya begini, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi kaitan kita menanggung hadas besar, junub itu kaitannya dengan sholat. Keabsahan sholat subuh kita. Karena itu kalau pagi ya, bukan terkait dengan puasa yang kita kerjakan. Jelas ya? Kecuali kalau kondisi junubnya itu disengaja di siang hari dengan mendekati istri atau melakukan istimna. Tapi kalau tidak disengaja tidak. Adapun yang dialami Rasul dan juga orang tadi itu adalah terjadi di waktu diperbolehkannya melakukan itu, yaitu di waktu malam. Karena ada ayat wahilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian untuk melakukan rafas, hubungan suami istri di waktu malam hari di bulan Ramadan. Kalau diperbolehkan di malam hari, itu logikanya kan begini, ini pakai logika ya, tidak pakai dalil teks ya, hadis atau logikanya itu begini. Umpamanya kita melakukan hubungan suami istri lah, habis taraweh mungkin jam 10 gitu ya, atau jam setengah 10 umpama ini. Kan tidak ada syarat kemudian kita harus langsung mandi. Tidak ada syarat juga sebelum kita sahur tuh mandi dulu, itu tidak ada. Coba cek dalam kitab fikih-fikih para ulama, tidak ada syarat itu. Kewajibannya hanya mandi. Kewajibannya mandi sebelum sholat itu. Waktu subuhnya itu pendek, maka diwajibkan mandi, segera mandi karena untuk kepentingan sholat. Iya. Maka kalau kita bahas itu memang kembali kepada teks-teks hadis ya, penjelasan para ulama. Sekali lagi itu penjelasan para ulama itu seperti apa. Ya ini pertanyaan yang pertama Pak Haji ya. Mungkin yang kedua bisa dijawab Pak Haji Edi. Monggo silakan. Lupa makan. Sampai sepiring tadi. Yang namanya juga lupa Pak Isom. Ya. Kalau enggak usah pakai dalil-dalil yang sampai buka-buka kitab itu, yang namanya lupa itu kan termasuk rufi'al qalam, orang lupa itu tidak masalah. Cuma ada etika, ada hal yang harus diperhatikan. Ketika tahu sudah baru masukin makanan ke mulut, sadar saya ini puasa. Nah ini loh, ini sebaiknya langsung tetap ditelan atau dikeluarkan lah. Ini yang kadang-kadang lah itu sebaiknya dikeluarkan karena sadar kalau itu puasa. Jangan dimakan dulu sampai habis baru wah aku baru ingat puasa tadi lah, ini ngawur lah. Saya pikir kalau terkait dengan lupa apapun lupa, bahkan dalam ibadah haji itu hal yang paling terlarang ketika orang ihram itu melakukan apa? Hubungan suami istri, bahkan melakukan hubungan suami istri dalam keadaan ihram pun, dalam keadaan ketika wukuf sekalipun, kalau itu dilakukan dengan ketidaktahuan, itu tidak sampai merusak ibadah hajinya, tidak kena dam itu Pak Isom. Ya, makanya di dam dalam ibadah haji umroh ada ihlak sama tarofuh itu. Yang tarofuh itu kan senang-senang, itu tidak kena dam. Sedemikian indahnya ajaran Islam itu sampai seperti itu ya, termasuk hal ini. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya pernah cerita itu ada kembali ke apa terkait dengan ini problem termasuk hubungan suami istri sama ini tadi.
Itu kan pernah itu hal yang ada seorang sahabat itu istrinya cantik sekali Pak Isom. Ya, istrinya sahabat cantik itu. Saking cantiknya itu setiap hari tidak bisa tidak berhubungan badan, bahkan tidak bisa artinya memang sering itu selalu mencium istrinya. Bahkan ini terjadi pun di bulan Ramadan itu. Terjadi di bulan Ramadan mencium istrinya. Alhasil karena dia belum dapat ilmunya, aduh mencium istri, kalau jima jelas lah itu menjadi larangan di waktu siang hari. Kalau mencium istrinya gimana? Akhirnya apa? Dia kebingungan, aduh ini Ramadan saya mencium istri saya, barangkali itu Ramadan pertama barangkali. Akhirnya dia bertanya kepada salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan dalam satu riwayat itu istri Rasulullah yang ditanya itu istri yang paling sepuh. Kalau tidak salah adalah Siti Saudah binti Zam'ah. Itu ketika di garwa Rasulullah di awal-awal beliau hijrah, yuswane kirang langkung sekitar 65 tahun, punya anak 14, istri dari Abdullah bin Amr As-Sakron. Yang ngapunten, beliau adalah seorang wanita dari Habasyah. Tidak bisa bayangkan itu. Ada perempuan tua, sakit-sakitan, anaknya 14, dan orang Habasyah, orang Afrika ya, itu saya tidak bisa bayangkan Rasulullah sampai menikah kayak gitu. Saya pikir itu tidak mungkin itu untuk kita itu itu sampai Rasul dilakukan seperti itu. Lah, ada sahabat ini bertanya, zaman itu, Mas, aja tekok bangsa ngono kuwi reng aku iki wis tuwa. Kemungkinan dicium Rasulullah iki kaya ora mungkin. Kono lho tekek Aisyah sing pipine Isa yang masih memerah itu, kamu tanya aja kepada Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah kemudian bertanya dia kepada Siti Aisyah, ya Aisyah bla bla bla. Jawab Siti Aisyah, qad qabbalani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ramadan. Rasulullah juga biasa mencium saya di bulan Ramadan. Karena kejadian ini berarti membatalkan puasa, tidak mencium. Nah, ini teks hadisnya seperti itu Pak Isam. Nah, para ulama cerdas, menciumnya harus dipahami dulu. Kalau hanya sekedar ciuman orang mu'anako, rangkulan terus kemudian cipika-cipiki itu mungkin tidak masalah. Tapi kalau ciumannya mohon maaf sampai ngusek-ngusek itu kan enggak, apa itu ngusek-ngusek itu? Sampai gereng lah, ini yang jadi pertanyaan lah. Ini bisa merusak nilai atau pahala orang dalam melaksanakan ibadah puasa, terutama puasa bulan Ramadan. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Pak Isam tadi, yang terkait apapun yang terkait lupa itu tidak masalah. Bahkan membunuh orang karena lupa, gimana itu? Tidak sengaja tidur mancar orangnya jatuh dari dipan. Saat dipan disi wong telu, polah gitu, kaki mancal jatuh terus meninggal itu ya tidak apa-apa itu, tidak apa-apa. Tapi ya jangan disengaja itu. Nah, tahu itu niatnya karena apa ya Allah pasti tahulah kan seperti itu. Saya pikir itu. Jadi kembali ke teks yang akhir, la'allakum tattaqun. Ini durasi waktu masih 5 menit. Barangkali sebagai penutup ada yang menarik bagi saya di kalimat tatakun. Tatakun itu dari bentuk fi'il madhi, kalau tidak salah waqayaki wiqayatan. Begitu ya Ustaz ya. Terus kemudian menjadi lafal takwa. Itu takwa artinya kan memproteksi diri. Nah, dengan puasa itu paling nggak ada 2 prinsip proteksi. Proteksi secara rohani dan proteksi secara jasadi. Proteksi secara rohani apa? Menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ada salah satu hadis Rasulullah mengatakan, inna syaitona yajri majrad dam. Setan itu artinya godaan setan itu berjalan seiring dengan pergerakan darah yang ada dalam tubuh kita. Rasulullah terus ngendikan fadhayyuha, persempit gerak laku setan itu bisaumi, dengan melaksanakan ibadah puasa. Maka dengan insya Allah orang itu kalau sudah berpuasa, betul-betul puasa ya, insya Allah nanti yang biasanya marah akan apa? Kalau bahasa Jawanya hatinya sumeleh, orang gampang emosi, tidak gampang marahan. Itu kalau orang puasa seperti itu. Bahkan sampai Rasulullah ngendikan kalau diajak berantem orang di saat berpuasa, kul ini shaimun, katakan jangan bertengkar sekarang saya lagi puasa. Betapa pentingnya puasa itu betul-betul menjaga itu, boleh itu. Kalau hari-hari biasa Senin Kamis jangan gelutan aku lagi puasa, boleh kayak gitu. Nah, artinya memproteksi diri dari hal-hal yang negatif. Yang kemudian yang kedua proteksi jasad. Orang itu insya Allah kalau
tidak banyak makan akan mengurangi tumpukan apa? Kolesterol, Pak. Kolesterol dan lain sebagainya. Ini saya kalau ngomong kayak gini jadi malu karena saya paling gemuk ini. Iya, apalagi saya yang paling gemuk jadi tidak enak. Tapi memang salah satu fungsinya puasa gitu. Ini meskipun saya dengan berat badan yang di atas normal ini, meskipun tapi karena puasa jadi bawaannya enak itu. Nah, tapi kalau puasa terus ya janganlah. Ya, kita hidup itu kan disuruh menikmati nikmat Allah yang di dunia ini. Kalaupun efek gemuk itu ya bagian dari nikmat Allah lah. Kalau saya dibikin kurus kayak Ibin apa enggak, istri saya enggak susah itu. Ya tahu, jamaah-jamaah apa enggak susah prihatin. Waduh Pak itu sampai kayak gitu kan gitu. Artinya enggak terurus. Artinya apapun kondisi kita ya disyukuri. Sekali lagi target berpuasa adalah la'alakum tattaqun, memproteksi diri dari hal negatif secara rohani dan secara jasadi. Insya Allah orang kalau sudah sehat rohani, sehat jasmani, untuk menjadi orang yang bertakwa itu akan lebih mudah daripada orang yang tidak ada proteksi. Barangkali itu kesimpulan dari kalimat la'alakum tattaqun. Demikian Ustaz Zuhari, barangkali penutup sekaligus doa bisa jadi. Baik. Saya sedikit tambahkan dulu sebelum kita tutup ya. Jadi kalau kita perhatikan ya bentuk kata la'allakum tattaqun. Pertama la'alla itu kan litaraji ya, dalam bahasa nahwu itu untuk harapan yang sangat mungkin terjadi. Artinya Allah Subhanahu wa taala kalau dalam bahasa manusia itu sangat berharap puasa itu menjadi wasilah ketakwaan. Menjadi sarana yang memudahkan siapapun orang beriman itu makin meningkat ketakwaannya. Maka puasa yang kita kerjakan di setiap tahun di bulan Ramadan itu meskipun kesannya seperti rutinitas, sebenarnya tidak. Dia adalah sulamut taqwa, dia tangga-tangga ketakwaan. Bahkan dia madarijut taqwa. Dia proses tahap demi tahap untuk mencapai ketakwaan paling tinggi. Nah, ini yang kita harus pahami. Maka Rasulullah SAW itu ketika membimbing anak-anak muda ya, anak-anak muda itu agar tidak jatuh ke dalam zina, itu kan sarannya untuk puasa itu. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata fal yatazawwaj. Alasannya fa inna lahu wija. Puasa itu memiliki perisai. Tattaqun itu dari kata tadi kalau akar katanya itu waqayaqi. Kemudian dibentuk ittaqa yattaqi. Ai ittakhadha wiqayatan. Dia mengambil, ada proses mengambil wiqayah. Wiqayah itu perisai. Dia ada satu proses, itu adalah sebuah proses untuk membentengi diri gitu. Itu kalimat tattaqun itu. Sehingga ketika orang puasa menyadari itu ya, menyadari goal daripada puasa itu adalah ittikhad al-wiqayah, maka dia akan tahu bahwa puasa itu tarbiyah dari Allah. Itu satu bentuk pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mendidik fisiknya, yang tadi tadyik masalik syaitan tadi itu, untuk mempersempit ruang gerak setan. Tidak hanya itu, tetapi juga tarbiyah nafsiyah, tarbiyah jiwa, pendidikan jiwa. Maka kalau di pesantren-pesantren itu anak-anak santri-santri itu dibiasakan puasa oleh Pak Yai, dalail loh bahasa kalau pesantren ya. Itu kalau dalam kurikulum sekuler itu nggak diterima. Udah kadang-kadang di kurikulum sekuler itu sok dalil juga mereka. Saya pernah tuh dibantah oleh salah seorang wali murid ya. Ketika dulu saya jadi kepala sekolah itu kan menyarankan anak-anak Senin Kamis itu puasa. Itu dibantah gini, Pak Ustadz, puasa Senin Kamis itu kan sunnah. Sementara belajar itu wajib. Masuk kemudian gara-gara puasa yang sunnah itu belajar anak di kelas jadi kurang maksimal. Itu kalimat yang disampaikan ini kayaknya kan kesannya benar itu. Itu kalau ketemu dengan kepala sekolah yang nggak ngerti fikih mungkin wes diem itu nggak bisa ngomong. Terus saya bilang begini, saya tanya, Pak, menurut jenengan pendidikan itu apa sih? Apakah pendidikan itu hanya mengisi otak dengan belajar di kelas itu, matematika dan seterusnya itu? Tidak, karena ini sekolah Islam, ini pesantren. Yang namanya pendidikan itu yang paling pokok mengisi hati anak jenengan, ruhaninya. Dan itu nggak ada wasilah terbaik kecuali puasa. Nah, itu baru diem dia. Dia baru diem itu. Kemudian yang kedua, kalau jenengan mengatakan belajar di kelas itu wajib, enggak. Yang benar itu tolabul ilmi itu fardhu.
Tapi tidak harus sekolah di kelas. Anak jenengan bisa belajar dengan jenengan di rumah, dimanapun, termasuk di majelis ilmu. Ini yang saya sampaikan. Tapi yang saya ingin tekankan tadi adalah bahwa puasa itu tarbiyah. Jadi bentuk pendidikan. Tapi yang dididik Allah itu jiwa kita. Maka ketika kita puasa seperti ini itu kan terasa betul bedanya. Terasa betul ya. Tidak hanya fisik kita itu yang ikut, tapi jiwa kita itu jadi lapang. Maka tadi itu, karena ketika ada orang ngajak, fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim. Itu marratain loh kalimat dalam hadisnya itu. Hanya boleh dijawab 2 kali. Jawab 3 kali sih tidak boleh. Saya puasa. Terus orang itu kok masih ngeyel itu, membantah dan ingin ngajak kita gelut. Itu kata Rasul marratain, 2 kali saja. Saya puasa. Setelah itu disuruh ninggalkan. Itu dasarnya syariat puasa itu. Jadi nggak boleh kita melayani tindakan orang-orang bodoh. Maka ada kalimat juga wala yajhal, jangan bersikap bodoh. Bersikap bodoh itu adalah kalau Anda melayani hal-hal yang tidak penting. Orang puasa itu jiwanya meninggi sampai ke langit. Juga urusan-urusan yang remeh di dunia, yang ruwet ini itu dia hindari. Makanya orang-orang puasa itu mirip-mirip seperti lakunya para biksu yang mungkin di dalam bahasa orang-orang ini ya, Buddha Hindu itu. Jauh lebih hebat daripada itu. Pertapaan sebulan itu hasilnya dahsyat, apalagi disambung dengan itikaf 10 hari itu. Itu persis seperti biksu bertapa itu. Ini la'alakum tattaqun itu. Sehingga kita fahami, ketika kita fahami ini, ya puasa itu ya betul-betul kita nikmati. Ya laparnya dinikmati, hausnya dinikmati, lemesnya dinikmati ya. Kemudian juga kadang-kadang kurang konsentrasinya itu dinikmati. Itu harus dinikmati semua. Itu cara kita ta'amul, taqarruban ilallah. Maka tadi menyambung dengan yang disampaikan Pak Haji Edi, memang harus difahami imsaknya, menahan dirinya dari makan, minum, wiqa, ya jima dengan istri itu biniyatit taqarrub ilallah. Niatnya taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Tanpa niat itu tidak ada artinya sama sekali. Niat itu yang mengikat kita, yang kemudian menjadikan puasa ini begitu bermakna. Jadi cara ta'amul, interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu ya, insyaallah di kesempatan yang akan datang kita sambung kembali. Mari kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya, diberikan kekuatan kepada kita semua. Ala hadinah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والمحن والشدائد والسيوف المختلفة ما ظهر منه وما بطن من بلدنا أندونيسيا ومن سائر بلدان المسلمين إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Moga Pak Haji. Sebelum kita tutup acara pada
siang hari ini. Mungkin saya mau konfirmasi biar nanti jemaah yang jauh di sana mengerti jadwal kita dalam 1 minggu. Kita adakan berapa kali Pak Ustadz? Saya yang longgar itu Hari ini hari Rabu, Jumat. Senin, Kamis sama Sabtu Ya. Selasa, Kamis, Jumat. Selasa, Rabu, Jumat. Ya, berarti Bapak Ibu dimanapun Anda berada, insya Allah besok pagi jam 10 seperti pada hari ini, hari Rabu, diadakan kajian seperti ini. Jadi 1 minggu ada 3 kali pertemuan, hari Selasa, hari Rabu, dan hari Jumat, jam 10 pagi. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jemaah Jajah Haramain dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, demikian kajian ayat-ayat Syam sudah selesai pada hari ini. Untuk hari berikutnya insya Allah besok pagi jam 10. Dari kami panitia atau manajemen Jajah Haramain mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.